A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, insya Allah judulnya hari ini adalah Islam sebagai karunia dan nikmat yang sempurna. Ini masih melanjutkan terkait kebersyukuran ya. Jadi kita akan membuka dari mengutip sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh telah sangat beruntung orang yang berserah diri kepada Allah atau Islam, diberi rizki yang cukup dan menjadikannya bersifat qanaah kepada Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya." Jadi kalau sahabat-sahabat, mungkin kalau kita yang lahir dari keluarga yang memang orang tuanya Islam, kita sejak kecil sudah mengenal tradisi ibadah-ibadah di Islam. Seringkali maknanya jadi hilang begitu ya, karena istilahnya taken for granted gitu ya, sesuatu yang seakan-akan sudah terbiasa begitu, sehingga agak kurang kita bersyukur Allah mentakdirkan kita lahir sebagai orang Islam gitu. Nah, namun kalau sahabat-sahabat suka melihat di YouTube barangkali terkait kisah-kisah para mu'alaf ya, dari manapun, dari penjuru dunia manapun, itu terlihat betapa mereka bersyukurnya ketika kemudian mereka pindah untuk memeluk agama Islam gitu ya. Dan rata-rata di dalam interviewnya itu mereka tidak pernah merasakan yang namanya ketenangan hidup sebelumnya sejak lahir hingga kemudian mereka memeluk Islam gitu. Nah, jadi bahkan di level syariat pun luar biasa ya. Mereka mengatakan bahwa Islam itu sangat kokoh strukturnya gitu. Semua hal diatur oleh Islam gitu. Sementara kalau di agamanya yang sebelumnya, yaitu mereka merasa kurang terstruktur gitu. Jadi di Islam itu disiplinnya ada, kemudian hikmahnya ada gitu ya, lengkap gitu. Dan yang mereka susah untuk menjelaskan adalah perasaan tenang di hati sebenarnya. Karena sebagaimana kita ketahui, sebenarnya kalau dari kalimat hadis ini, arti Islam itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, mereka tentu berjuang ya, dari sebelumnya mungkin memeluk agama yang lain, kemudian mereka melakukan studi komparasi karena atas dasar kebutuhan ingin mencari kebenaran. Hingga ketika mereka membaca Al-Quran, biasanya mereka cukup lama tuh waktu untuk bisa membuka Al-Quran karena termakan oleh berita dan isu bahwa Islam itu agama yang keras, yang teroris gitu ya. Dan ada stereotip terkait dengan Islam gitu. Tapi kemudian bagi orang-orang yang memang haus jiwanya mencari ketenangan, makna dalam hidup, setelah mereka berkeliling membaca segala macam ajaran, baik itu di Buddha biasanya ataupun di Nasrani agamanya sendiri gitu ya, itu mereka kemudian baru bisa melihat bahwa wah, ternyata yang saya cari ada di Islam begitu. Nah, kemudian mereka convert, mereka menjadi mu'alaf begitu, membaca syahadat. Kemudian mereka mulai belajar tuh, biasanya sudah di usia dewasa ya.
usia mungkin ya ada yang 20, tapi rata-rata 40 tahun. Mereka kemudian belajar sholat, belajar wudhu, dan mereka bersaksi bahwa tidak pernah merasakan ketenangan hidup sebelumnya begitu. Ya, jadi pola kehidupan yang sebelumnya itu mungkin banyak hal yang dikejar, banyak hal yang tidak memuaskan dirinya begitu. Ketika dia sudah mulai mengenal Islam dan sudah mulai sholat, dia kemudian merasa cukup gitu dengan apa yang ada gitu. Mulai ngerti bahwa ternyata yang namanya dunia itu sifatnya apa ya? Bukan itu yang dicari begitu. Karena kebahagiaan itu ada di hati gitu. Nah, sebenarnya kalau kita, karena Islam sendiri itu adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam sudur, sehingga orang itu mampu untuk lebih berserah diri dalam kehidupan gitu. Nah, cuman banyak orang yang kemudian lahir di tradisi Islam yang bahkan sholat pun tidak begitu ya. Nah, sehingga meskipun secara KTP agamanya Islam, tapi mereka itu kelihatan tidak menyerahkan dirinya mengikuti resep dan rumusan yang ada di Islam, seminimalnya rukun Islam lah gitu. Tidak sholat, tidak bayar zakat, tidak puasa begitu ya, karena mereka tidak paham tuh maksudnya apa gitu. Tapi bagi orang-orang yang kemudian menjadi mu'alaf di usia dewasanya, mereka langsung melaksanakan itu karena buah dari pencarian yang panjang. Mereka langsung bisa merasakan manfaatnya Islam gitu. Kita belum bicara iman ya, bahkan Islam saja sudah luar biasa begitu. Padahal Islam sendiri itu terdiri dari 3 komponen ya, Islam, iman, dan ihsan. Itu yang disebut din. Nah, kita lihat di Quran surat Al-Maidah, Quran surat 5 ayat 3. Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Islam adalah agama yang telah Allah ridhoi sebenarnya ya. Jadi Allah sempurnakan dan Allah ridhoi Islam. Nah, kemudian ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui para sahabat yang sedang duduk melingkar di dalam masjid. Lalu beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian duduk berkumpul di sini?" "Kami duduk untuk berzikir kepada Allah dan memujinya atas hidayah Islam yang telah Dia berikan kepada kami, serta atas karunia besar Islam yang telah Dia anugerahkan kepada kami." Mendengar jawaban itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka untuk bersumpah, bukan karena tidak percaya, melainkan karena takjub dengan amalan mereka. Kemudian beliau bersabda, "Demi Allah, tidaklah kalian duduk melingkar, melainkan karena alasan itu saja." Nabi bertanya ya, "Demi Allah, tidakkah kalian duduk melingkar, melainkan karena alasan itu saja?" Para sahabat menjawab, "Demi Allah, tidaklah kami duduk melainkan karena alasan itu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, aku meminta kalian bersumpah, bukan karena menuduh kalian berdusta. Akan tetapi, malaikat Jibril baru saja datang kepadaku dan mengabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla sedang membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya." Ya, luar biasa ya, Allah itu membanggakan orang yang kemudian bersyukur atas Islam yang dia anut gitu.
Nah, jadi kita memang perlu memahami apa sih Islam itu begitu. Baik, jadi Islam itu adalah agama pertama dan agama yang terakhir. Jadi secara hakikat Islam itu datang duluan ketimbang agama-agama samawi yang setelahnya ya. Secara hakikat, namun baru belakangan secara syariat itu dinamakan agamanya Islam. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah disebut Muslim. Mari kita lihat ayatnya. Jadi Allah telah menyebut Ibrahim alaihissalam itu sebagai Muslim gitu. Nah, namun kemudian baru belakangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi Muhammad itu membawa syariatnya agar seseorang itu bisa berserah diri gitu, agar menjadi seorang Muslim. Gitu. Jadi hakikatnya udah duluan Islam itu, hanya syariatnya disempurnakan belakangan, diberikan jalan yang mudah agar seseorang bisa berserah diri. Nah, kalau orang kemudian melaksanakan rukun-rukun Islam, tadi dia syahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, ya. Ngerti atau tidak, dia sudah mulai belajar taat, gitu. Nah, dari sana Allah akan menganugerahi iman. Iman adalah tahapan berikutnya setelah orang kemudian berserah diri kepada Allah, Allah anugerahi hadiah iman. Kemudian kalau dia kemudian dengan karunia iman itu beriman kepada rukun-rukunnya, beriman kepada Allah, kepada malaikat, pada kitab Al-Quran dan yang sebelumnya, kemudian kepada para rasul, maka Allah akan menganugerahi cahaya berikutnya yaitu ihsan. Gitu. Nah, dengan keimanan, seseorang jadi diberi pemahaman tentang kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa. Itu sebenarnya untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan kita. Jadi di balik syiar-syiar Allah, itu Allah mendesain syiar itu agar manusia itu tidak susah hidupnya. Ya, cuman manusia kalau kurang memahami di balik syiar ibadah itu menganggap sebagai sebuah kewajiban gitu. Jadi orang yang masih mengikuti hawa nafsu mengatakan repot kalau masuk ke agama Islam itu jadi banyak aturan gitu. Padahal kalau kita lihat kisah orang-orang yang mencari ketenangan, kedamaian hidup, mereka malah bersyukur dengan Islam itu memberikan aturan-aturan, waktu-waktu ibadah yang fix. Jadi mereka merasa dengan struktur yang diberikan, hidupnya itu jadi terpandu gitu. Manusia nggak harus mikir sendiri, semua sudah diberikan oleh Allah ketentuannya dan juga oleh sunnah Nabi gitu. Nah, kalau kemudian dia jadi paham, dia menjadi mengenal Allah begitu. Oh, ternyata di balik sholat itu fungsi dan tujuannya itu terbaca gitu ya. Nah, dari sana dia kemudian bisa semakin meyakini gitu. Karena semua yang dia lakukan itu mentransformasi dirinya. Ya, tadi yang batinnya menjadi tenang gitu. Karena kalau sahabat-sahabat lihat ya, banyak orang yang dikasih segala macam kelengkapan hidup, bisa jalan-jalan ke luar negeri, punya rumah mewah, punya kedudukan, jabatan, tapi kadang-kadang tidak bahagia hidupnya gitu. Tapi ada orang yang dikasih serba sederhana aja, tapi hatinya itu sangat bahagia gitu. Ya tentu kalau orang Islam mau dikasih sederhana bahagia, dikasih lebih pun bahagia gitu. Jadi semakin sempurna ya nikmat yang Allah kasih itu,
kebahagiaan itu tidak bergantung kepada ada atau tidak ada sesuatu. Karena kebahagiaan itu Allah install aja di hati. Ya, ya kalau terbatas ya udah kita nikmati aja yang terbatas. Kalau dikasih lebih, alhamdulillah kita nikmati juga, kita syukuri, kita berbagi gitu ya. Jadi kalau orang Islam nggak pusing gitu. Kebahagiaan itu tidak diukur oleh materi. Ya. Bukan berarti meninggalkan materi, bukan. Ya, tapi tidak tergantung hatinya. Ya, ada mobil, alhamdulillah kita jadi lebih mudah kegiatan. Mobil rusak atau nggak punya mobil, ya naik motor. Ya, atau motor nggak ada, ya naik kendaraan umum gitu. Tapi biasa aja gitu. Yang penting kita bisa, yang penting ya kita tetap bisa menyelenggarakan kegiatan ya. Mau pakai mobil sendiri, mau pakai umum gitu. Nah, itu luar biasa tuh, sahabat-sahabat. Kalau orang bisa seperti itu, dia tidak terikat oleh bentuk ya. Dia menjalani hidup apa adanya aja gitu. Dan ada tidak ada itu tidak menghalangi dia untuk bergerak, beramal, gitu. Jalan aja gitu. Nah, itu ternyata itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa, qanaah itu. Karena kebayang orang yang hatinya haus, merasa serba kurang, mencari kemana-mana, nggak ketemu, sampai akhirnya frustasi, depresi, padahal kurang apa? Sudah Allah kasih segala sesuatu, tapi masih aja ada lubang besar di hatinya gitu, karena tidak bahagia gitu. Tidak ada makna, tidak ada ketenangan, begitu ya. Kebahagiaan pun seperti susah menemukannya tuh. Tapi kalau orang menerima Islam, dia bisa bahagia di mana aja. Ya, mau jalan ke luar negeri bahagia, mau jalan keliling Indonesia bahagia, mau jalan seputar Bandung saja bahagia gitu. Mau makan di restoran mewah, ya alhamdulillah. Mau makan sederhana, alhamdulillah. Mau makan sangat sederhana, nikmat aja gitu. Nah, jadi itu luar biasa ya, sahabat-sahabat, kebahagiaan itu. Jadi kalau resah, nggak tenang, ada sesuatu yang kosong, itu gelisah manusia. Tapi sebenarnya Islam itu memberikan manusia itu ketenangan di hati, karena dia adalah cahaya yang membuat manusia bisa berserah diri dengan semua pengaturan yang ada dan ya sudah dinikmati gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya sudah tunduk, Allah akan beri pemahaman dengan keimanan tadi, diberi petunjuk terkait dengan cara membaca di balik hikmah, di balik syiar, di balik kejadian. Ya, dia bisa membaca bahkan kehidupannya. Mau itu kitab yang Quran, mau yang kitab digelar dalam bentuk kehidupan, atau bisa membaca dirinya. Yang kemudian dia akan sampai pada kesimpulan, ternyata hidup itu tidak ada yang sia-sia. Semua takdir yang Allah hadirkan, itu ada temanya gitu. Ada kurikulumnya, spesifik untuk setiap orang. Pasti ada maksud, tidak ada yang kebetulan terjadi itu gitu. Nah, di sana dia mulai meyakini gitu, bahwa kemanapun engkau menghadap, di sana wajah Allah. Dia mulai bisa melihat Allah. Ya, bisa melihat Allah di dalam kejadian, dalam kehidupan. Itu ihsan. Ya, dalam sholat, di dalam aktivitas sehari-hari. Yang dia lihat hanya Allah aja gitu. Nah, ketika kemudian keyakinannya menyaksikan Allah di balik segala hal meningkat, keberserah diriannya nambah lagi meningkatnya. Jadi ini siklus nih. Keisannya meningkat, keberserah diriannya, Islamnya meningkat, imannya ditambah lagi, pengenalannya nambah lagi, berserah dirinya makin advance lagi gitu. Jadi kafah gitu, silmi ya. Orang-orang yang berserah diri secara kafah gitu. Ya, karena ada bukti gitu bahwa oh ternyata hidup itu jauh lebih bahagia, lebih simpel ketika kita menyertakan Allah di dalamnya. Dan kita banyak hal-hal yang kita perlu berserah diri gitu.
tidak semua kehidupan itu sesuai rencana dan pikiran kita. Tapi kan tidak ada yang sia-sia. Ya. Kalau yang kita inginkan terjadi, ya alhamdulillah. Kalau yang kita inginkan tidak terjadi, alhamdulillah juga. Kenapa? Karena yang Allah aturkan pasti lebih baik dari yang kita rencanakan. Nah, jadi ini yang disebut dengan din yang kokoh. Makanya Islam itu adalah din yang kokoh. Nah, tadi bahwa secara syariat itu Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa syariatnya, aturannya. Nah, tapi sejak di zaman Nabi Ibrahim itu secara hakikat Nabi Ibrahim baca aja kisahnya. Banyak sekali berserah diri kepada Allah ya, taat, bapaknya tauhid kan. Nah, tapi di tengah-tengah itu kita tidak akan mungkin bisa berserah diri dengan pemahaman, dengan sukarela kalau kita tidak mengenal kenapa Allah kemudian meminta kita untuk melaksanakan syiar-syiar. Gitu. Nah, jadi kenapa kemudian ketika segitiga itu terus menguat, Islam, iman, ihsan, berserah dirinya makin kuat. Kenapa? Karena berserah dirinya dengan pengetahuan. Kalau sebelumnya nggak ngerti sholat itu untuk apa, tapi saya kerjakan aja. Puasa untuk apa, saya kerjakan aja. Itu pun membawa mengundang rahmat Allah sehingga Allah memberikan iman dengan kita mengikuti sesuatu yang kita belum paham. Kebayang kalau dikasih pemahaman, kita lebih kuat lagi untuk mengikutinya ya. Nah, jadi tadi ada syariat, kemudian ada hakikatnya gitu. Tapi itu akan terkoneksi kalau orang mengenal. Makanya fungsi din, fungsi agama itu adalah ma'rifatullah. Fungsi agama itu untuk mengenal Allah. Ya, jadi fungsi agama itu bukan sholat, puasa, zakat, hukum-hukum, ketentuan, aturan. Itu semua didesain sebagai sarana bantuan agar bisa ma'rifatullah. Gitu. Nah, kenapa penting ma'rifatullah? Kalau mengenal Allah, hidup menjadi mudah karena din atau agama yang kokoh itu berbasis fitrah diri. Itu yang disebut dengan thariqah. Jadi kalau thariqah adalah syariat itu jalan umum, thariqah itu jalan spesifik. Setiap orang berbeda-beda takdir hidupnya. Setiap orang amal solehnya berbeda-beda. Ya sesuai dengan kemudahan dirinya. Ya Allah menciptakan setiap manusia berdasarkan fitrah yang unik. Nah sehingga manusia ketika beragama cukup dengan bekerja sesuai apa yang Allah mampukan. Di sanalah dia kemudian nanti hidupnya menjadi mudah karena nggak memaksakan diri melakukan sesuatu yang tidak dimudahkan. Rizki Allah yang jamin kalau manusia mengerjakan yang dimudahkan. Tapi manusia itu kan obsesi cita-citanya banyak sehingga mengejar angan-angan ya. Banyak ilusi dalam kehidupan itu. Mencari kebahagiaan gitu. Nanti kalau udah punya rumah, kalau udah gaji sekian, itu pasti bahagia. Kalau sudah punya pasangan, pasti bahagia. Kalau udah punya anak, pasti bahagia gitu ya. Kenyataannya ya manusia punya saja cara mengeluh itu. Masih single mengeluh ya. Dikasih pasangan mengeluh banyak persoalan. Dikasih anak mengeluh karena banyak tanggungan. Jadi manusia nggak pernah puas gitu. Nah jadi itu sahabat sekalian, ini terkait dengan bagaimana kita mensyukuri Islam gitu. Jadi Islam tuh lengkap, agama yang kokoh, yang kita harus betul-betul merasa bersyukur dengan kemampuan hari ini bisa merasa cukup ya. Repot kalau misalkan kita masih melihat orang lain, wah gak mau kalah, orang lain uangnya segitu, saya juga harus
Jadi orang tuh jadi bersaing gitu. Seakan-akan statusnya itu diukur oleh jabatan, oleh kepemilikan ya. Enggak, kalau orang bisa apa adanya itu nikmat. Nah, jadi ini nomor satu syariat, nomor dua thariqah, nomor tiga makrifat, nomor empat hakikat. Itu yang disebut tingkatan adin. Kalau Islam, iman, ihsan disebut dengan pilar adin. Jadi yang disebut pilarnya agama, ya, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tingkatannya ada syariat, ada thariqah, ada makrifat, ada hakikat. Tujuan utamanya adalah kita bisa mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kalau agama tidak membuat kita semakin mengenal Allah. Nah, sekarang kita keliling sedikit melihat ayat-ayat di skema tadi. Di Quran surat Al-Hajj, Quran surat 22 ayat 78, ini hidup menjadi mudah ya dengan mengenal Allah. Dan berjihadlah atau berjuanglah kamu untuk mengikuti keridhaan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesempitan atasmu di dalam agama. Ikutilah agama bapakmu Ibrahim. Allah telah menamakan kamu sebagai orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula di dalam kitab ini atau Al-Quran. Agar Rasul menjadi saksi atasmu dan agar kamu menjadi saksi atas manusia. Maka dirikan sholat, tunaikan zakat, berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Dialah pelindungmu sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi di balik syiar-syiar Allah itu bukan untuk menyulitkan hidup. Ya. Di balik sholat, di balik zakat, masing-masing ada fungsinya. Karena manusia itu kan susah hidupnya karena mengikuti hawa nafsu. Puasa itu perisai. Dengan kita berpuasa, kita dilatih. Ya. Si hawa nafsunya itu dipuasakan gitu. Kemudian dengan kita berzakat, kita pun melawan kekikiran diri, ya. Belajar untuk bersedekah, gitu ya. Padahal Allah sudah menjamin kalau orang yang bersedekah itu dihindari dari berbagai bala, ya, berbagai musibah, gitu. Jadi sedekah itu bisa mencegah bencana, gitu. Nah, karena dan bencana yang paling besar adalah bencana kekikiran diri ya. Kekikiran diri itu bukan hanya dari sisi harta ya, sahabat-sahabat. Susah memaafkan orang lain, itu kikir ya. Hidup tuh dendam, penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, tidak mampu melepas, tidak mampu memaafkan, tidak mampu melupakan gitu ya. Itu kikir gitu, karena ego ya. Tapi kalau orang nggak kikir tuh dermawan, ya dia mah mudah nolong orang tuh pakai tenaga, pakai harta. Kalau orang salah mudah memaafkan. Jadi hidup bisa lebih lancar gitu. Kalau di Sunda kan istilahnya pepesan kosong. Jadi dalam rumah tangga, dalam pergaulan, orang ribut kadang-kadang isunya tuh nggak fundamental gitu. Hanya gara-gara masalah ego. Suami istri bisa ribut hanya karena masalah ketersinggungan. Sahabat, teman bisa ribut hanya karena masalah ketersinggungan, masalah ego. Padahal nggak penting-penting amat gitu, bukan sesuatu yang fundamental gitu ya. Akhirnya bisa ribut karena hal-hal kecil gitu. Itu kekikiran itu. Nah, kita dikasih itu syiar-syiar itu agar kemudian manusia itu hidupnya itu jadi nggak susah gitu. Nah, agar bisa berserah diri ya. Nah, kemudian berikutnya di Quran surat Asy-Syura ayat 52 dan 53. Ini kehendak Allah di balik syiar-syiar agama ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Jadi Al-Quran itu ada ruhnya, sahabat-sahabat. Ya, tidaklah kamu mengetahui sebelumnya apa itu
kitab, ya, apa itu Alkitab atau Al-Quran, dan apa itu iman. Akan tetapi kami jadikan ia cahaya, yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah, yang miliknya lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Ketahuilah bahwa kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi tadi bahwa iman itu akan membuat kita bisa membuka lapis Al-Quran. Bahkan kalau di Al-Quran itu 95% isi dari Al-Quran, 6.000 sekian ya ayat, itu isinya itu lebih banyak terkait dengan wasiat, lebih banyak terkait dengan kebijaksanaan, ya. Hanya 5% yang isinya hukum, gitu ya. Tapi kenapa orang kemudian belajar agama jadi mudah menghakimi orang lain, misalkan? Ya, jadi manusia itu diajari agama oleh Allah bukan untuk menjadi hakim, tapi untuk menyebarkan rahmat. Gimana caranya kita kemudian bisa menyeru manusia lain agar kemudian bangkit kesadarannya, supaya bisa mengenal Allah gitu. Karena kalau dia mengenal Allah, hidupnya itu akan mudah gitu. Sementara kebanyakan manusia menderita hidupnya gitu, karena nggak ngerti tentang kehidupan itu seperti apa, kebijaksanaan Allah itu seperti apa, karena tidak mengenal Allah gitu. Makanya diwahyukan ruh dari perintah kami, atau di Al-Quran itu ada ruhnya gitu. Di balik syiarnya Allah ada ruhnya gitu. Ya, ada hakikatnya gitu. Hukum-hukum itu bukan membuat manusia supaya susah, justru membuat manusia akan lebih mudah kalau dia melaksanakan syiar itu dan memahami makna-maknanya. Karena itu simulasi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan termasuk haji. Jadi semua ritual haji itu dari awal, dari mulai mikot, pakai ihram, tawaf, sa'i, ya wukuf di padang Arafah, dan seterusnya, itu ada maknanya yang kita harus terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah itu. Kemudian berikutnya di Quran surat Fusilat ayat 12. Kemudian Allah menuju langit. Dan ketika itu langit masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kepadaku dengan sukacita ataupun terpaksa. Kemudian keduanya menjawab, kami datang dengan sukacita. Maka dia menjadikannya 7 lapis langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan memeliharanya. Demikian itu ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi kalau yang di skema 3 tadi, pilar agama, kan diawali dengan kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan seterusnya, masih belum dengan sukacita gitu. Karena kita masih menganggap itu beban. Ya. Tapi kita sudah melaksanakan, alhamdulillah, artinya itu Allah sudah memberikan cahaya untuk berserah diri. Jadi kita orang yang mampu untuk sholat, ya meskipun masih beban buat dia, itu sudah diberi nikmat yang besar. Tapi kalau dia kemudian konsisten melaksanakan ibadah-ibadah itu, Allah akan anugerahi iman, yang dengan iman itu, kemudian ibadahnya itu ketika ada seruan Allah ya. Kan di Al-Quran dikatakan, jika Allah dan Rasul-Nya menyerumu kepada sesuatu yang memberi hidup, maka penuhi panggilannya gitu. Jadi sholat, zakat, puasa, itu menghidupkan jiwa manusia sebenarnya. Karena jiwa manusia itu dibuat mati oleh
kekikirannya sendiri, oleh keruwetannya sendiri, begitu. Nah, dengan kita melaksanakan ibadah itu, maka Allah akan sempurnakan dengan keimanan yang kita jadi diberi pemahaman. Akhirnya lama-lama bukan lagi kewajiban, kebutuhan. Karena sudah ngerti, kalau hari ini banyak persoalan, banyak kebingungan, banyak hal yang belum dipahami dalam kehidupan, dari gelar takdir, nanti sholat zuhur aku mau tanya ke Allah gitu. Tapi syaratnya harus khusyuk, karena kan kalau mau menghadap Allah berarti harus naik ke langit dalam sholatnya itu. Ya, naik ke langit itu artinya harus ihsan, sholatnya harus khusyuk gitu. Ya kalau sholatnya nggak khusyuk, ya sulit gitu. Nah kemudian di Quran surat Al-Hujurat ayat 17, mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, jangan kamu merasa berjasa atas keislamanmu. Bahkan sebenarnya Allah lah yang telah melimpahkan nikmat atasmu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi kalau sekarang sudah sholat, sudah bayar zakat, sudah sedekah, sudah puasa, sudah haji, jangan bangga. Jangan merasa sudah soleh, jangan merasa itu sudah apa ya, sudah cukup gitu. Dengan kita melaksanakan itu, Allah itu akan memberikan nikmat yang lebih besar, yaitu nikmat iman gitu. Ya kadang-kadang manusia merasa karena sudah sholat, ya sudah gitu, dia sudah sempurna gitu. Enggak. Ya justru sholat itu, syariat itu adalah modal awal yang harus kita lakukan agar Allah memberikan karunia-karunia yang lebih tinggi lagi. Nah kemudian ini yang tadi ya, di Quran Surat Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, ya, sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut, itulah agama yang kokoh gitu ya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik, itu mungkin sahabat-sahabat. Jadi kembali hari ini kita mungkin masuk ke materi yang fundamen ya. Di balik semua hal yang kita anggap nikmat, sebenarnya kalau orang sudah diberikan kemampuan bisa berserah diri, melaksanakan syariat, sudah hidupnya dipandu gitu ya oleh Islam, itu sebenarnya sudah nikmat yang sangat, yang paling sempurna itu ya. Karena kalau seandainya dikasih semua harta, semua kedudukan dunia tapi tidak diberikan hati yang tunduk kepada Allah tuh gak akan bahagia gitu. Ya kebahagiaan itu kembali lagi ada di hati gitu, bukan atas dasar kepemilikan segala embel-embel dunia gitu. Kalau kita rajin bersedekah dalam keadaan sempit, lapang ataupun sempit, itu yang akan mengundang Allah banyak memberi tambahan nikmat. Gitu. Kita nggak bisa hanya mohon ke Allah rizki yang melimpah tanpa ada tujuan. Kalau tujuannya ingin supaya bisa membantu orang lain, bisa beribadah lebih khusyuk, pasti yang namanya ilmu, yang namanya pemahaman, itu Allah yang memberi gitu, sahabat sekalian. Jadi terima kasih sudah menjadi teman belajar saya gitu ya. Ya semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sempurnakan nikmat, dengan apa yang diketahui kita pun mampu untuk melaksanakan gitu. Karena yang paling rugi sebenarnya yang punya ilmu banyak tapi tidak dilaksanakan gitu sahabat sekalian. Jadi ini baru satu bagian kita memahami prinsipnya, bagaimana yang Allah kehendaki kita menyikapi kehidupan. Berikutnya adalah mengimplementasikan dalam kehidupan masing-masing, dan tunggu gelar bukti dari sisi Allah supaya keyakinannya bertambah gitu. Dan teman-teman pun harus menjadi saksi, harus berbagi gitu
Kalau Allah membuktikan dalam kehidupan sahabat sekalian dengan persoalannya masing-masing, ada Allah hadir gitu dalam persoalan itu. Nah, kehadiran Allah itu yang kemudian harus disiarkan oleh sahabat-sahabat ya. Karena kita diciptakan manusia itu untuk menjadi saksi atas keberadaan Allah. Seakan-akan hidup ini nggak ada yang ngatur, seakan-akan kehidupan ini berjalan sendiri gitu ya. Tapi semua Allah yang atur gitu. Nah, kita harus menjadi saksi itu. Baik, demikian sahabat sekalian, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Atas hal-hal yang kurang tepat, semoga Allah menggantikan dengan ilmu yang lebih hak. Mari kita tutup kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.